Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Udah udah akhir pekan. Semoga tetap barokah ya, tetap berkah, tetap mendapatkan keridhaan dari Allah juga. Semoga juga tetap sehat selalu di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Ini teman-teman di FB, hari ini kita akan ada sesi sharing lagi, tapi beda ini untuk apa, sesi sharing warrior ya, warrior atau istilahnya para pejuang dari ULEF Academy kayak gitu. Tapi sebelum itu saya minta Bapak Ibu untuk share dulu ya, share dulu seperti biasanya, share video ini kepada teman-teman, kepada mungkin keluarga atau mungkin sahabat-sahabat, agar manfaat ini nggak cuma Bapak Ibu aja atau kita yang mendapatkan, tapi lebih banyak orang bisa merasakan manfaat ini. Oke, hari ini kita akan coba nanti untuk melihat hasil daripada salah satu murid kami yang namanya di sini Pak Hernawan ya, Pak Hernawan dari, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah dari jauh ini, dari Papua kalau nggak salah. Nanti kalau bagaimana beliau bisa mendapatkan omset sebesar ini, kita akan langsung tanya jawab aja bersama beliau. Oke, silakan dinyalakan Pak Hernawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Hernawan. Silakan dinyalakan video dan audionya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Hernawan. Ini tadi kita sedikit sudah ngobrol-ngobrol, beliau sedang di sekolah, jadi kalau ada teman-teman di sini, kok jam 9 belum ada? Ya, karena memang sedikit ada kesibukan, jadi kita sedikit mundur di jam setengah 10 waktu Indonesia Barat. Kalau di sana, oh ya, Pak Hernawan sekarang posisinya di mana ini? Ini lagi di Kota Sorong. Kota Sorong ya. Ya, Kota Di Sorong, sana jam Papua berapa, Barat. Pak? Sekarang jam 11.32 menit. Jam 11.30 menit. Berarti jaraknya antara 2 jam, Pak ya, berarti ya? Dua jam. Sebenarnya saya tadi join di itu Pak dari jam 11 itu. Gimana Pak? Maaf ini sedikit ada putus-putus. Kayaknya tempat yang tadi lebih enak Pak. Maksudnya jaringannya juga lebih lancar. Oke, maaf ya teman-temannya di Facebook. Tolong apa? Mohon maaf, ditunggu dulu. Ini lagi sedikit ada masalah koneksi. Iya, koneksi jaringannya agak Gimana Pak? Udah lancar koneksinya? Ya, tadi lancar Pak. Sedikit kita ngobrol tadi lancar. Halo? Oke, sudah bagus Oke, kayaknya. udah ya. Oke, mungkin memulainya bisa dikenalkan dulu ya, Pak Hernawan ini sebenarnya siapa sih kayak gitu. Terus habis itu Oke. mungkin dari mana, terus asalnya memang dari mana, apakah memang asli dari Papua atau gimana, terus kegiatannya apa mungkin. Silakan Pak, dikenalkan dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Hernawan. Ya. Kalau panggilannya sih di sini Pak Iwan gitu ya. Pak Iwan. Kalau asli saya dari Sulawesi Selatan, Pak. Dari Sulawesi. tepatnya iya, Sulawesi Selatan kalau kota kelahirannya Kota Masamba yang kemarin masuk di berita kena banjir itu. Oh Kena iya. banjir. Ya. Apa masih ada Nah, family Pak di sana? Alhamdulillah semua keluarga ada di sana di Sulawesi Selatan di Masamba tepatnya, Lu Tapi Utara. tapi aman Pak ya? Alhamdulillah keluarga semua aman, sehat-sehat sampai sekarang. Dan Alhamdulillah. rumah di agak apa namanya
dari kota yang kena banjir itu alhamdulillah tidak kena banjirnya gitu. Karena ada sekitar 8 kilo dari pusat kota. Oke. Oh ya, kalau sekarang tepatnya di mana Pak tadi? Saya Ya, mungkin belum terlalu sekarang kenal daerah sana juga, jadi sedikit ya ngeblank ya gitu. ya ya. Ini saya sekarang di Kota Sorong, Pak, di Papua Barat, di ujung Sorong, timur Papua Barat. Indonesia. Oh, Ya, iya, belum iya, iya. sampai di ujung sekali sih. Kalau ujung sekali kan Jayapura gitu ya. Saya di Kota Ah, Sorong. Kalau di peta itu ada di Kepala Burung. iya, iya, tahu, tahu, tahu. Nah, Di kalau kepalanya di itu ya, Pak ya. peta ya peta Papua itu ada di Kepala Burungnya gitu. Hmm. Oke, mungkin bisa cerita juga keluarga gimana Pak? Sudah mungkin putranya berapa gitu? Oh ya, saya istri satu ya. Kemudian eh, ya, istri baru 4 anaknya ya. Oh, anak ya. Tak kira istrinya 4. Baru 4 anaknya gitu. Wah, baru 4. Ini kayaknya mau buat apa? Keturunan lebih banyak lagi kayaknya. Nah, Oke, mungkin bisa cerita juga Pak. Mungkin cerita dulu kenal Yulef itu kapan dan kenapa kok join Yulef juga? Maksudnya mungkin, oh ya pekerjaannya, jobnya mungkin oh ya untuk baik. sekarang? Saya kerja di salah satu yayasan pendidikan di Al-Izza Kota Sorong ya, sebagai guru ya, guru di Yayasan Al-Izza ya. Saya kenal apa namanya Ulife Academy ini itu dari teman juga yang di yayasan gitu. Oh, satu yayasan ya Pak ya? Ya, satu yayasan. Beliau dapat info itu dari temannya yang ada di Jawa juga. Hmm. Awalnya dikirimin postingan gitu kan. Hmm. Seperti yang di apa namanya yang diajarkan oleh Coach Dodi itu kan dalam Ah. membuat Boss Trap itu ya, jadi orang-orang yang kita kenal kita kirimin postingan diposting tiap hari, ujung-ujungnya nanti lama-lama ditanyakan ini maksudnya apa gitu. Nah kalau Hmm. sudah nanya maksudnya ini apa, nah itu kita sudah bisa masuk itu menjelaskan. Nah, Iya, iya, jadi iya. dari situ beliau sempat cerita gitu kan, cerita ke Hmm. kita langsung di sini. Hmm. Saya ini ada saham seperti ini seperti ini. Nah, kebetulan tahun Hmm. 2016 kalau tidak salah ya, 2016 di Hmm. yayasan kita ini pernah memang mengundang apa namanya dari OJK dan pasar modal. Kita Oh. undang untuk sosialisasi terkait saham ini. Nah, cuman Hmm. setelah sosialisasi itu kita apa namanya sudah sempat daftar juga buka RDN gitu, tapi karena Hmm. kita tidak ada apa namanya mentornya, nggak ada yang Hmm. menindaklanjuti, nggak ada yang nanya-nanya gitu. Hmm. Akhirnya kan tidak jalan juga. Ya. Tidak jalan, kita mau nanya kemana, arahnya bagaimana, ya gitu. Buka. Nah, jadi hanya sekedar setelah sosialisasi itu sudah kita apa namanya buka RDN, tapi tidak pernah ditindaklanjuti gitu. Nggak pernah tahu mau diapain gitu Pak ya? Iya betul, nggak tahu ini mau diapain nih, bagaimana cara memulainya. Nah, setelah dapat info apa namanya belajar saham ini melalui Ulife Academy, saya tidak tanya-tanya lagi, Hmm. langsung ini, oh ini sistemnya gimana, begini-begini dijelaskan, langsung saya daftar gitu. Ah. Ya langsung daftar, karena bahasanya kan apa namanya keadaan kita. Jadi dari teman yang menjelaskan tadi itu menyampaikan bahwa keadaan kita saat ini itu kan tergantung dari keputusan yang kita ambil dari masa lalu. Nah, kalau kita tidak memutuskan sekarang untuk belajar, ya Hmm. otomatis bisa jadi nasib kita ke depan masih sama seperti ini atau bahkan tidak seperti ini gitu. Ah. Nah, Ya, kalau ya, ya, kita benar, mau benar. lebih baik, berarti kita harus ambil keputusan.
Maka saya putuskan besoknya juga itu saya langsung buka linknya, dikasih linknya, saya daftar gitu, daftar Oke, dan masuk langsung di kelas join. gratis. Ya, Itu langsung masuk di kelas gratisnya. itu bulan apa, Pak ya? Bulan Desember, Pak. Desember 2020 ya? 2020 kemarin, Desember 2020 itu dapat informasinya tepatnya kan dari masuk kelas gratisnya itu kan dari tanggal 2 kalau tidak salah. Nah, setelah masuk kelas gratis itu saya langsung juga setelah disampaikan kalau mau lanjut masuk di kelas berbayar yang 1 hari, saya tidak pikir lagi, kalau itu langsung saya daftar masuk di kelas itu. Ya, pas masuk di kelas, saya kan belum tahu nih, ternyata masih ada kelas pendampingan 6 bulan gitu. Setelah dapat penjelasan itu, wah ini kalau tidak lanjut ini ya kembali lagi. Kalau saya buat keputusan bisa jadi ada perubahan yang terjadi dalam hidup saya, perubahan untuk baik ke depan. Tapi kalau saya tidak ambil keputusan, tidak mungkin ada kesempatan untuk berubah. Jadi dari situ setelah ikut kelas 1 hari, wah ini ternyata ada biaya lagi nih, biaya untuk masuk ini sekitar 5 jutaan. Saya juga mikir, wah ini 5 juta. Tapi kalau kita lihat lihat dari presentasi tadi, 5 juta ini ternyata sangat kecil kalau kita berani mengambil keputusan, mengambil tindakan itu. Dan alhamdulillah dalam waktu ya kalau hitungannya sampai sekarang ya 3 bulan ini ya 3 bulan. Ya 3 bulan itu modal itu alhamdulillah sudah kembali gitu ya. Jadi kayak gak bayar ya, udah dibayar. Ya, ini sama saja tidak bayar. Alhamdulillah dari nol, betul-betul dari nol. Maksudnya memang untuk ilmu ya saya berpikir gini, kan memang setelah masuk memang Coach Dodi kan sampaikan bahwa kita ini sekarang investasinya adalah ilmu. Ya, kalau kita investasinya ilmu bisa jadi ilmu itu menghasilkan. Tapi kalau kita investasinya barang, barang itu bisa habis gitu. Benar. Nah, maka dari itu saya kan berpikir kita juga sekolah kan investasi kita bayar. Sekolah misalnya sekitar berapa tahun kan kita mulai dari SMP, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu sudah habis berapa puluh juta. Nah kalau kita masuk ULAIF ini hanya 1 kali bayar sekitar 5 juta dan bisa menghasilkan uang gitu kan, bisa menghasilkan uang dan ternyata bukan menghasilkan lagi ya berlipat-lipat. Oke. Ini Pak, ya. Ini yayasannya di Bapak ngajarnya di SMP kah, SMA atau SD atau kalau campur sekarang, gitu? Iya, kalau sekarang ini kan yayasan ini buka dari tahun 2006 ya, buka mulai dari TK. Saya masuk di yayasan ini tuh dari 2010. Waktu itu yayasan ini baru ada kelas sampai kelas 3 SD. Baru yang ada baru TK sama SD. SD-nya pun baru sampai kelas 3. Nah, sekarang sudah ada alumni setelah dari SD dibukalah SMP, SMA. Nah, SMA ini sudah 4 angkatan lulusan. Nah, saya awalnya di SD, kemudian dipindahkan ke SMA. Setelah ada SMA-nya, saya ngajar di SMA dan sekarang ditugaskan kembali di SMP gitu untuk ngajar. Oke. Ya, kemudian gini Pak, ini yang ingin saya tanyakan. Sebelum terus tadi kan udah cerita tentang ternyata dari ULEF modal semuanya bisa balik sendiri kayak gitu, kayak gak ada yang dikeluarkan kayak gitu. Tapi sebelum itu, sebelum pastikan Bapak tadi bilang ada suatu keputusan yang harus diambil kayak gitu. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Bapak kan istilahnya udah ngajar juga, udah punya penghasilan juga. Tapi kenapa kok masih ada keinginan untuk join ULEF? Nah, pasti kan ada sebabnya, gitu. Mungkin bisa diceritakan kenapa kayak gitu? Kalau karena tadi saya kan dapat informasinya dari guru yang ngajar di sekolah juga awalnya itu kan. Nah, jadi ngobrol-ngobrol sama beliau sampaikan kita masuk di sini tujuannya adalah supaya bisa bebas finansial. Memang sekarang ini kan kita sudah punya penghasilan, tapi penghasilan itu
masih terbatas gitu kan, masih terbatas. Nah, dengan kita masuk di saham, insya Allah tujuan kita adalah supaya bebas finansial dan bisa apa namanya, banyaklah yang bisa kita lakukan dengan bebas finansial itu. Maka dari situ, oh iya betul. Artinya gini, kalau selama ini apakah kita mau kerja sampai tua ya, ataukah kita mau apa namanya, kerja tidak sampai tua dan bisa bebas finansial. Artinya walau nanti di usia kita yang mungkin 50 ke atas itu kita sudah kerja lagi gitu. Yang bekerja nanti adalah uang, jadi uang cari uang gitu. Nah, dari situlah saya bilang, oh iya betul. Kalau kita mau siap bekerja sampai tua ya keputusan kita tidak usah masuk di Life Academy gitu kan. Nah, jadi kemudian, lanjut Pak, lanjut. Kemudian kan di kerja di sini kan ini enggak butuh tenaga apa namanya, tenaga fisik kan, kita hanya pencet-pencet tombol doang. Cuman memang butuh paham gitu. Kita memang butuh paham. Nah, untuk memahami tentunya harus belajar. Nah, ini masalahnya biasa orang-orang ini kan maunya cepat, tidak mau belajar dengan mengikuti apa namanya, step-step yang modul-modul yang diajarkan. Nah, sementara di Life Academy sendiri memang Coach Dodi sampaikan yang diajarkan adalah ilmu. Nah, kalau misalnya kita mau cepat ya memang keputusan jalan yang lain gitu. Tapi kalau mau belajar ya mari kita ikut di sini. Oke. Gini Pak, terus kemudian tadi juga sudah menyebutkan bahwa Yuda masuk ULEF itu karena memang ingin ada perubahan lah kayak gitu, nggak ingin kerja setiap hari, maksudnya nanti sampai umur sudah 50 tetap bekerja lagi, kan kebanyakan seperti itu kalau orang di luar. Kalau bisa umur 60 itu ya masih bekerja gitu, padahal kan seharusnya kan 60 itu waktunya kita melakukan hal yang lain gitu, memberikan manfaat kepada keluarga seperti itu. Ibadah saja gitu kan. Kayak gitu. Menikmati. Tapi kan kebanyakan orang mikirnya, oh nanti uangnya nggak masuk gitu. Makanya Pak Hirnawan membuat keputusan untuk bisa join ULEF gitu, biar nggak kerja terus gitu. Sebenarnya sih Pak kerja juga, tapi kerjanya kan beda, bukan kerja fisik gitu kan. Gitu benar. Kalaupun misalnya di usia tua kita bekerja kan kerjanya cuma mencet-mencet tombol doang gitu. Sambil duduk. Sambil duduk minum kopi gitu. Oke. Terus mungkin bisa diceritakan Pak, pengalaman belajar di ULEF itu. Dari belajar di ULEF itu, apakah pengalamannya, mungkin kan Bapak juga seorang guru juga. Belajar di ULEF ini apakah menyenangkan, membosankan, atau membuat bingung atau gimana Pak? Kalau saya sih Pak gini, tergantung dari motivasi awal kita ya. Kalau memang kita niat untuk belajar ya bagaimanapun modelnya kita ikuti. Ya. Sama kan misalnya orang terpaksa harus mencuri, misalnya ya, orang terpaksa mencuri, apapun caranya dia akan lakukan. Nah kita motivasinya kita mau berubah. Ya. Jadi bagaimanapun modelnya Coach Dodi menyampaikan dengan sistemnya seperti itu harus kita ikuti. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau, aduh saya maunya enggak seperti ini ya, mungkin ya bukan di sini gitu. Kita cari cara yang lain gitu. Tapi karena kita sudah memutuskan masuk di sini ya kita ikuti caranya. Sama kan kalau kita kerja di sekolah, di yayasan atau di kantor mana, kita harus ikut aturan itu. Benar. Aturan itu tidak mungkin kita buat sesuai kemauan kita. Nah di situ sebenarnya kuncinya. Jadi kalau ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang tidak suka, itu tergantung dari masing-masing keputusan yang kita ambil. Jadi itu ya teman-teman yang di Facebook. Mungkin di Facebook tuh juga ada alumni-alumni atau mungkin teman-teman yang baru. Nih kok mungkin masih mengeluh, kok saya sulit banget ya belajar, ya itu yang memang harus dihadapi gitu. Oke, kemudian ini Pak. Ya, apa itu namanya tadi masalah materi masalah pembelajaran. Nah, dari pembelajaran itu materi apa yang mungkin menurut Bapak itu paling
mantap sekali atau mungkin paling bagus atau mungkin paling mengena di Bapak itu apa? Materi apa? Sebenarnya dari apa namanya kan sebelum kemarin itu memang kan arahannya dari awal kita mau masuk di TOPS itu kan ada video atau modul video yang di TOPS, ada modul video yang ada di ULAIP. Nah, kebetulan kan kalau masalah membuat apa namanya membuat Facebook Ads ini itu alhamdulillah maksudnya di sekolah kan memang kita sudah untuk sekolah sendiri kita sudah punya akun juga gitu kan, artinya kita yang kelola sudah punya dasar lah gitu. Nah setelah lihat materi itu langsung saja dibuat gitu kan, langsung dibuat. Nah, jadi saya kemarin itu langsung nonton itu selang-seling. Nah, dalam satu hari itu nonton selang-seling. Setelah nonton video Tops yang pertama, habis itu nonton video ULAIP yang pertama. Habis itu nonton lagi video Tops yang kedua. Setelah itu nonton video Tops yang gitu ya. video ULAIP yang kedua. Jadi saya selang-seling gitu. Ya. Oke. Jadi yang paling apa memberikan motivasi bagi saya di video Tops yang di apa namanya Strangle itu kan, apa namanya yang kedua kalau tidak salah, yang segitiga itu. Ya, triangle. Triangle itu. Nah ini yang sangat memberikan motivasi yang bisa membuka apa namanya wawasan, dan dari situ juga wah ternyata keputusan yang sambil sudah betul sesuai dengan apa namanya materi itu gitu. Makin menguatkan. Nah setelah lihat video di ULAIP itu, wah itu kan cara bagaimana kita bisa menghasilkan apa namanya dari tambahan lah ya. Tambahan gitu. Nah dan alhamdulillah maksudnya dari situ saya share gitu kan, share ke teman-teman yang apa namanya kan kita di sekolah ini ketemu bisa jadi di jam-jam apa namanya istirahat gitu, ketemu kita ngobrol gini ya, akhirnya mereka penasaran juga gitu, penasaran, sudah saya kirimin itu Pak. Oke, ini tadi sedikit putus. Jadi apa ya? Lebih ke ada temen, terus habis itu apa ngobrol kayak gitu, Pak ya? Iya. Ngobrol, terus akhirnya sharing kayak gitu, Pak ya? Ya. Awalnya itu di share gitu, kan bertanya juga nih, ini maksudnya bagaimana gitu. Sudah kalau sudah maksudnya gimana itu sudah bisa masuk kita. Siap. Jadi bagi teman-teman Warrior yang baru mungkin bisa diuji coba lah cara beliau ini. Oke, Pak. Selanjutnya ini ngomongin masalah saham dulu ya, mungkin kita juga pengen tahu juga. Sebelumnya apakah memang sudah kenal dunia saham gitu kan, karena memang orang masuk ULEF yang dicari awal kali saham gitu. Untuk sebelumnya apa sudah kenal ULEF atau cuma buka RDN yang kemarin itu? Halo? Gimana Pak? Sedikit keputus. Apakah sudah kenal saham sebelumnya? Seperti yang saya bilang di awal tadi, memang di 2016 kita pernah mengundang dari OJK dengan pasar modal itu untuk menjelaskan tentang saham, tapi baru sekedar apa namanya luar-luarnya gitu, belum mendalami. Nah setelah apa namanya dapat informasi dari guru yang di sekolah juga bahwa saham itu seperti ini. Saya sudah apa namanya sudah maaf Pak, sepertinya sedikit agak putus tadi.
Mungkin gini aja, kita singkat aja. Iya, iya. Sebelumnya apakah sudah pernah open buy sebelum dari Julian? Open buy belum pernah Pak di sebelum masuk di Ulive. Jadi memang baru pertama kali ya kalau masalah saham. Baru pertama kali, ya baru pertama kali. Nanti itu pun pada saat sudah jadi RDN mau open buy ini memang rasanya gimana? Kayak takut-takut gitu. Aduh ini betulkah ini betulkah? Kalau masalah digital marketingnya, apakah sebelumnya sudah tahu, udah pernah melakukan seperti itu, Pak? Tadi katanya di sekolah juga ada gitu. Uh, Maksud saya tadi digital marketing ini maksudnya selama ini untuk kan penggunaan Facebook itu ya kita sudah Ah, paham lah kalau Facebook. oh Kemudian gitu ya. membuat Facebook apa fanpage itu kan, nah, membuat Ah, fanpage untuk sekolah punya. Jadi kalau cuman untuk digital marketingnya memang belum pernah. Nah setelah dijelaskan ah, marketing ini ya alhamdulillah maksudnya oh ini caranya tuh seperti ini ya. Berarti kita harus begini-begini ya langsung saja dijalankan gitu. Karena kita kan yang namanya baru tahu ya otomatis ya kita harus ikut apa namanya kalau kita tidak melakukan ya lalu bagaimana lagi apa yang mau kita buat gitu kalau tidak mengikuti yang sudah diajarkan ya tentunya itu yang kita ikuti gitu. oke oke. Mungkin ada juga yang sudah belajar di luar sana ya silahkan mau ikut. Hmm, Yang jelasnya kan bahasanya Coach Dodi kemarin ya kalau hmm. Anda sudah tahu lalu kenapa belum menghasilkan gitu Nah. kalau sudah tahu. Ya itu ya, kalau udah belajar ya harusnya menghasilkan kayak gitu ya. Iya, Oke. jadi eh, Mm-mm. jadi Gimana memang Pak? itu tadi. Memang kita harus melakukan tindakan ya. Setelah Hmm. kita tahu langsung kita lakukan gitu kan. Hmm. Iya, seperti itu. Kemudian ini Pak, tadi udah bilang untuk strategi Bapak untuk digital marketing itu lebih ke istilahnya mulut ke mulut kayak gitu. Selain pengenalan dari mungkin teman-teman yang di sekolah mulut ke mulut kayak gitu, biasanya Bapak yang dilakukan apa selain itu? Apakah share WA atau mungkin share apa kayak gitu Pak? Atau pakai Facebook juga mungkin? Halo? Sedikit terputus ya, ternyata memang jaringan mungkin beda ya sini dengan yang sebelah sana. Halo Pak Hermawan, Pak Hirnawan, apakah suara Caranya yang iya, suara saya apa putus enggak Pak? Kalau di sana suara saya putus? suaranya Pak Bapak enggak putus. Suaranya Pak Gitu. enggak. Mungkin apa namanya jaringan di sini ya. Karena ini signalnya naik turun nih saya lihat. Oh gitu. Ya mungkin kalau gitu kita singkatkan aja nanti untuk ini. Tapi sebelumnya mungkin apa aja yang Bapak lakuin untuk mendapatkan ini omset kalau kita lihat bisa sudah mencapai, bentar kita buka lagi. Nah ini omsetnya sudah sampai 24 juta. Kayak gitu ya. Secara omset Ya. 24 juta. Ini dalam 3 bulan. Nah, untuk mendapatkan Iya. ini itu mungkin Bapak bisa share mungkin strategi apa aja yang digunakan kayak gitu. Selain yang tadi sama teman-teman kayak gitu. Yang saya lakukan itu tadi Pak di share ke grup. Kalau Hmm. grup kan grup yang memang sudah kita punya sendiri, grup yang kita punya. Hmm. Terus saya share WA secara pribadi. Hmm. Share WA secara Oh, pribadi. Nah, pribadi. biasanya kan kalau kalau di grup itu apa kadang dilewat-lewatkan, tapi kalau kita WA pribadi, kita share pribadi langsung. Jadi kita share ini ke orang-orang yang dikenal dulu ya. Karena mereka Hmm. kan otomatis kalau kenal dengan kita kan bisa percaya gitu. Kalau mungkin orang baru bisa jadi dia akan bertanya-tanya ini siapa gitu kan. Nah, Hmm. jadi kita share ke orang yang kita kenal secara pribadi. Nanti sampai kita apa namanya memang kadang tidak ditanggapi, tidak dibalas, tapi kita Ah. share
karena memang setiap hari ada apa namanya postingan dari Coach Dodi, itu biasa saya share ulang kan, yang diposting Coach Dodi di Facebooknya, kemudian yang di email kan sama saja tuh, Iya yang di sih. email masuk, kemudian yang di bank data itu, nah itu Nah, konten-konten itu kita share gitu, apalagi yang misalnya video live-nya sarapan otaknya Coach Dodi, itu juga saya share gitu. Saya share linknya, jadi saya share pribadi, nanti kan mereka akan nonton gitu kan. Nah mungkin setelah lihat itu nonton, pasti kan bisa jadi mereka tidak bertanya, tapi mereka coba gitu kan, coba langsung buka coba. linknya itu, ya langsung coba, oh ini masuk. Nah biasanya itu ada yang bertanya, ini saya sudah masuk di sini, terus selanjutnya bagaimana? Gitu. Gitu. Oke, oke. Jadi Nanti akan dengan pasti cara akan kembali gimana? bertanya. Gimana? Pastinya nanti akan balik bertanya ke kita lagi. Hmm. Jadi untuk sekarang memang yang digunakan seperti halnya kalau udah diajarkan tuh bootstrap, istilahnya kayak gitu Pak ya. Ya, bootstrap itu ya. Gitu. Oke, jadi itu untuk teman-teman yang mungkin baru masuk Warrior, dan untuk teman-teman yang baru yang belum tahu ini Warrior ini apa, terus tadi kok share kok bisa dapet cuan kayak gitu. Tenang, silakan Ya, join dulu kelasnya. Kita buka kelas gratis juga. Bisa join di www.maucon.com atau mungkin link-link yang di-share di atas, mungkin dari ya teman-teman betul. kami itu biasanya di-share-nya di atas, itu silakan klik aja linknya. Kita nanti bisa ketemu, pilih aja harinya, ada Selasa, Kamis, Jumat, nanti akan dijelaskan. Ini apa sih maksudnya? Nanti bisa dipahami di situ. Oke Pak, kemudian kita ngomongin masalah Coach Dodi. Menurut Bapak, Coach Dodi itu Iya, iya. orangnya seperti apa? Kalau Coach Dodi nanya orangnya seperti apa, ya mantap lah. Orangnya luar biasa gitu, apa namanya, full power lah. Beliau sendiri sampaikan full power itu ya memang lihat cara beliau menyampaikan materi itu sangat apa namanya, sangat jelas gitu ya. Memang mungkin kalau yang baru dengar istilah-istilahnya bingung, tapi kalau untuk beliau sendiri dalam menyampaikan memang luar biasa gitu ya, semangatnya itu. Saya kalau Oh. lagi apa namanya, semangat turun tuh saya buka videonya aja itu beliau tuh. Nah, jadi Saya buka videonya, cari mana yang apa, apalagi kalau video modul itu memang kan itu sangat memberikan motivasi bagi kita itu. hmm, oke, oke, oke. Ada Pak ya, apa semangatnya bisa nular gitu ya Pak. Ya, semangatnya bisa kembali gitu. Karena namanya semangat ini kan biasanya naik turun. Oke, mungkin ini saran bagi teman-teman yang baru masuk ini mungkin ya. Mungkin di Facebook Ya, juga ada teman-teman yang baru masuk Warrior atau baru masuk Tops atau baru masuk Ulife lah kayak gitu. Masih ya, ya. bingung, masih ini harus ngapain dulu gitu. Sarannya apa bagi teman-teman ini? Kalau saran sih Coach Dodi sudah kan, ikuti aja tuh modul yang ada step by step, jangan diloncat-loncati, karena itu sudah cara yang terbaik yang beliau sudah lakukan. Kalau dari videonya sebelumnya itu kan 15 tahun ya, sekarang mungkin sudah 20 tahunan kayaknya. Jadi saya ikuti aja tuh sarannya Coach Dodi. Jadi kalau kita mau buat yang baru kan kita belum pernah coba juga gitu kan. Jadi kita kenapa Hmm. tidak mencoba mengikuti yang sudah sukses, yang sudah sebelumnya dijalani gitu. Gitu aja sih. Oke, kemudian saran untuk yang, nah ini ngomongin tadi kan untuk yang udah join. Sekarang untuk yang di luar yang masih mungkin berpikiran skeptis, ini apa sih kayak gitu, masalah tentang mungkin karena untuk awal kali orang di luar sana pastinya tentang saham tentunya kayak gitu, dan juga mungkin skeptis tentang ULEF juga kayak gitu. Terus tapi di samping itu mereka juga apalagi pandemi ini Pak ya, kesulitan mungkin di pekerjaan atau mungkin di penghasilan. Apa sarannya bagi mereka itu? Eh, Saran saya apa namanya, kalau mau berubah ya, kalau mau berubah
kita harus mengambil keputusan. Keputusan itu apa? Untuk belajar. Ya. Karena tidak mungkin ada perubahan dalam diri kita kalau kita tidak mengambil keputusan untuk belajar. Itu. Kalau kita mau tentunya kan mau tahu sesuatu harus belajar gitu. Jadi memang maka Allah perintahkan kepada kita ya sebagai seorang muslim ya, saya sampaikan memang ayat yang pertama diturunkan itu adalah Iqra, bacalah gitu. Artinya kalau kita mau paham sesuatu ya belajar. Baca di sini bukan hanya saja kita membaca tulisan, tapi bagaimana kita membaca keadaan, bagaimana kita memahami keadaan ya. Seperti itu. Jadi semuanya intinya kita harus belajar gitu. Ya, ya. Itu bagi masyarakat khususnya di Indonesia tercinta ini, pastikan selalu belajar. Kan udah tahu ya namanya peribahasa atau mungkin yang belajar sampai liang lahat itu loh Pak. Pastinya semua orang udah tahu dengan kata-kata seperti itu, pastinya udah tahu. Ya, gunakanlah waktu itu. Betul. Tuntutlah ilmu. Dari Buyan sampai dari Buyan sampai liang lahat. Oke Pak, mungkin itu. Terima kasih karena mungkin di sana sudah berapa jam lagi Pak untuk zuhurnya di sana? Salah masih setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Beda ya dengan sana. 30. Beda 2 jam. Ini juga apa namanya yang jadi ya bukan kendala sih, jadi tantangan karena beda 2 jam ini misalnya ya mau ikut kelas yang malam. Nah itu waktu saya awal itu kan sampai jam 1 malam itu Pak, bahkan sampai jam 2 baru istirahat. Nah kita di sana mulainya jam 9 atau jam 8, nah di sini mulainya jam 10 malam. Itu. Ya itu apa ya? Tapi yang itu tadi tantangan itu ya. Ya. Itu sih yang tantangan mungkin, itu saya bilang kalau kita mau menghadapi ya pasti kita bisa gitu. Kecuali kita menyerah ya itu keputusan pribadi kita lagi kan ya. Kalau saya prinsipnya kalau mau berubah tantangan itu harus kita hadapi, harus kita jalani. Kalau tidak ya kita tidak akan mengalami perubahan. Iya benar. Ya mungkin itu memang jadi kendala bagi teman-teman yang di Indonesia Timur atau mungkin di Indonesia Tengah kayak gitu ya. Karena memang ya mau gak mau kantor kita di Surabaya, jadi kita menggunakan waktu Indonesia Barat. Tapi semuanya itu akan hilang lah, ya akan hilang, kalah dengan semangat masing-masing Bapak Ibu di sini. Karena memang yang cuan di sini nggak cuma yang waktu Indonesia Barat aja, yang Indonesia Timur contoh Pak Herawan ini juga bisa dapat cuannya, bisa dapat untungnya. Oke, mungkin itu terima kasih Pak untuk yang di Facebook. Jangan lupa untuk share, jangan sampai Pak Hernawan aja yang share ya. Pastikan Bapak Ibu semua yang di sini share, bagikan video ini kepada teman-teman, kepada saudara, kepada keluarga, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari share-nya Pak Hernawan ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Hernawan. Salam untuk teman-teman di sekolah. Salam juga untuk keluarganya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang di Facebook yang sudah komen, yang sudah like video ini, dan sudah share apalagi seperti itu. Dan saya ucapkan maaf kalau ada salah kata. Mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Ya, sama-sama. Terima kasih bagi teman di Facebook. Jangan lupa share video ini dan jangan lupa selalu ikuti kami di jam 9 atau mungkin karena hari ini terlambat jam 9.30 seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.